Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selvi Lilawati. Hari ini saya akan menjawab pertanyaan kurikulum dasar hari kedua mengenai individual system, variation skill, dan pendekatan psikologi pendidikan. Oke, yang pertama, apa pengertian individual system? Individual system adalah proses belajar yang berpusat pada anak sebagai subjek belajarnya. Anak berperan aktif di dalam kelas, bermain sambil belajar, dan guru sebagai motivator dan fasilitator. Mengapa pendekatan yang dilakukan harus individual system? Karena agar sesuai dengan keadaan anak masing-masing. Apa tujuan yang ingin dicapai dengan melakukan pendekatan secara individual system? Agar proses belajar dapat dilakukan secara bertahap atau small step system, karena tidak akan bertahap jika dilakukan secara classical system. Di bimbang, murid dan guru memiliki peran masing-masing. Sebutkan apa peran guru dan murid. Guru sebagai motivator yang memotivasi anak-anak untuk menemukan minat baca dan minat belajarnya, dan juga fasilitator yang memfasilitasi anak-anak bermain sambil belajar. Kemudian murid sebagai subjek belajar, di mana murid berperan aktif di dalam kelas bermain sambil belajar. Kemudian apa perbedaan antara metode individual system dan metode classical system? Individual system itu murid atau anak di dalam kelas lebih sedikit, kemudian materi yang diberikan kepada anak disesuaikan dengan kemauan dan kemampuan anak masing-masing, kurikulumnya disesuaikan, kemudian anak adalah anak sebagai subjek belajar. Kalau classical system, di dalam kelas itu muridnya banyak dan guru tidak bisa berfokus kepada anak yang kurang fokus kepada anak, karena jumlah muridnya yang terlalu banyak. Kemudian materinya disamakan antara anak yang satu dan anak yang lain. Lalu kurikulumnya sudah ditentukan. Kemudian guru sebagai subjek belajarnya. Terus kemudian bagaimana cara yang dilakukan motivator agar dapat melakukan pendekatan secara individual system? Motivator mempelajari dan mengenal karakter anak. Kemudian motivator harus mencari tahu kesukaan dan kesenangan anak, minimal 3 kesukaan anak. Harus 1 langkah di depan anak untuk antisipasi. Jangan minta dimengerti anak, dan karena kita sebagai orang dewasa yang harus mengerti anak. Kemudian selalu berikan reward kepada anak, lakukan afeksi setiap saat agar kita tahu anak senang atau tidak di dalam kelas bermain sambil belajar. Apa dampak yang terjadi bila pendekatan dilakukan secara individual system? Yang pastinya anak semakin semangat dalam belajar, kemudian anak tidak merasa belajar adalah beban, dan anak yang berperan aktif. Kemudian proses bermain sambil belajarnya dapat dilakukan secara bertahap sehingga anak tidak merasa kesulitan, dan tumbuh minat baca dan minat belajar anak. Apa dampak yang terjadi bila pendekatannya dilakukan pendekatan yang dilakukan secara classical system? Yang bisa makin bisa, yang tidak tahu tetap tidak tahu karena tidak berfokus kepada anak. Kemudian anak merasa belajar adalah beban dan anak tidak mau mengulang kegiatan belajarnya. Kemudian
berfokus pada hasil sehingga prosesnya jadi tidak menyenangkan. Selanjutnya adalah variation skill. Apa pengertian variation skill? Variation skill adalah kemampuan yang harus dimiliki setiap motivator dalam memvariasikan antara aspek yang satu dan aspek belajar yang lainnya. Kemudian mengapa kegiatan belajar harus divariasikan? Karena fokus anak hanya dalam rentan waktu yang sedikit sehingga anak lebih cepat merasa bosan. Oleh karena itu kita harus mengalihkan agar anak tidak cepat bosan. Apa tujuan yang ingin dicapai dengan memvariasikan kegiatan belajar? Agar anak tidak merasa belajar adalah beban, anak tidak bosan, tidak mudah capek, dan anak bersemangat sehingga minat belajar anak tumbuh. Sebutkan 3 aspek belajar. 3 aspek belajar ada aspek afektif, kemudian kognitif dan juga psikomotorik. Kegiatan apa yang termasuk aspek kognitif? Karena kognitif itu berkaitan dengan otak, jadi membaca dan berhitung. Kemudian kegiatan apa yang termasuk dengan aspek afeksi? Karena aspek afeksi adalah berkaitan dengan hati, sehingga kegiatannya bernyanyi, berdialog, bercerita, berdongeng. Terus kegiatan yang termasuk aspek psikomotorik, karena psikomotorik ada 2, motorik kasar dan motorik halus. Untuk motorik kasar seperti menendang bola, menari, kemudian menangkap, yang berkaitan dengan motorik kasar. Dan motorik halus yang pastinya menulis, mewarnai, seperti itu. Lalu bagaimana cara motivator memvariasikan kegiatan belajar dengan aspek belajar? Dengan menerapkan teori bandul. Dengan kegiatan yang dilakukan yaitu kegiatan yang utamanya adalah bermain baca-bacaan, dan karena bandul kembali lagi ke tengah dan jadi ada kegiatan utama, kegiatan selingan dan selingan. Lalu untuk selanjutnya psikologi pendidikan. Apa yang dimaksud dengan the law of effect, hukum sebab akibat? Ketika kita melakukan sesuatu, pasti ada sebab akibatnya. Nah, ketika kita melakukan suatu kegiatan yang menyenangkan, maka akibatnya anak akan semakin suka dengan belajar. Nah, sehingga anak mau datang lagi, mau dibimbing lagi. Terus, apa yang dimaksud dengan the law of exercise? Hukum latihan. Nah, ketika anak dilatih, anak menjadi bisa dan semakin mampu. Ketika itu dilakukan terus-menerus, maka anak akan semakin suka dan minat belajar akan tumbuh. Apa yang dimaksud dengan the law of readiness? Ketika anak sudah mampu, maka anak semakin siap dan semakin terampil. Ketika anak sudah makin terampil dan sudah siap, maka semakin suka dan semakin senang, dan anak akan bahagia. Dari situlah minat baca dan minat belajar anak akan tumbuh. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum wabarakatuh. Salam Bimba, tetap semangat dan terus belajar. Relawan Bimba berbuat baik dengan bijaksana. Terima kasih.